Ternak kambing adalah usaha yang memiliki tujuan komersial atau konsumsi pribadi. Kambing merupakan hewan yang telah lama dibudidayakan dan menjadi salah satu sumber protein hewani yang penting. Cara ternak kambing dapat dilakukan di pedesaan maupun perkotaan dengan skala yang berbeda-beda. Mulai dari skala kecil untuk konsumsi pribadi hingga skala besar untuk tujuan komersial. Berternak kambing yang mudah ini memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan ternak hewan lainnya. Kambing memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, sehingga dapat memberikan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, kambing memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan, sehingga memungkinkan untuk berternak kambing di berbagai wilayah. Berternak kambing memerlukan perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan ternak hewan lainnya. Kambing dapat memakan daun-daunan atau rumput yang tumbuh di sekitarnya, sehingga pemberian pakan dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah. Namun, meskipun perawatannya mudah, berternak kambing memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk dapat menjalankan usaha ternak kambing dengan baik. Kambing dapat menghasilkan berbagai produk, seperti daging, susu, kulit, dan kotoran. Daging kambing merupakan salah satu sumber protein hewani yang penting dan memiliki permintaan sangat tinggi di pasar. Di video kali ini saya akan membahas cara berternak kambing yang baik dan benar dalam skala kecil maupun besar. Seperti apa video lengkapnya? Silahkan simak sampai selesai. Ternak kambing adalah salah satu kegiatan peternakan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kambing adalah hewan yang mudah dipelihara dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, baik untuk daging maupun susu. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam cara ternak kambing. Cara ternak kambing yang pertama adalah pemilihan bibit kambing yang baik. Anda harus memilih bibit kambing yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pilih kambing dengan berat badan yang cukup besar, karena semakin besar bobot kambing, semakin banyak daging dan susu yang dihasilkan. Pilihlah kambing dengan tubuh yang sehat, tidak cacat, dan memiliki tulang dan otot yang kuat. Pastikan kambing tidak memiliki penyakit dan parasit yang dapat menular ke kambing lain. Jika Anda ingin berternak kambing untuk daging, maka pilihlah bibit kambing yang memiliki kualitas daging yang baik. Sedangkan jika Anda ingin ternak kambing untuk susu, maka pilihlah bibit kambing yang memiliki kualitas susu yang terbaik. Persiapan kandang yang baik dan layak huni merupakan hal penting dalam cara ternak kambing. Kandang harus memiliki ventilasi yang baik, agar udara di dalam kandang dapat bersirkulasi dengan baik. Selain itu, kandang juga harus bersih dan nyaman bagi kambing. Ukuran kandang harus disesuaikan dengan jumlah kambing yang akan diternakkan. Jangan membuat kandang terlalu sempit, karena dapat membuat kambing merasa tidak nyaman dan mudah terkena penyakit. Kambing membutuhkan tempat tidur yang nyaman dan aman. Maka gunakan jerami atau alas tidur yang lain agar kambing merasa nyaman saat tidur. Pastikan kandang selalu bersih dari kotoran dan urin kambing, karena kandang yang kotor dapat menyebabkan kambing mudah terkena penyakit. Pemberian makanan yang baik dan seimbang merupakan kunci sukses dalam cara ternak kambing. Kambing adalah hewan herbivora, yang berarti mereka hanya memakan tumbuhan. Beberapa makanan yang cocok untuk kambing antara lain rumput, hijauan, daun-daunan, konsentrat, dan biji-bijian yang sudah dilembutkan atau dihaluskan.
Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian makanan kambing. Pastikan makanan yang diberikan memiliki nutrisi yang seimbang dan berkualitas baik. Karena makanan yang baik akan membuat kambing sehat dan produktif. Jumlah makanan yang diberikan harus disesuaikan dengan berat badan dan kebutuhan nutrisi kambing. Jangan memberikan makanan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pemberian makanan harus dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kebutuhan kambing. Biasanya kambing dewasa diberi makanan 2-3 kali sehari, sedangkan kambing anakan diberi makan 4-5 kali sehari. Jangan memberi makanan yang terlalu basah atau terlalu kering, karena hal tersebut dapat menyebabkan masalah pencernaan pada kambing, yang mengakibatkan kambing akan mengalami diare atau mencret. Kesehatan kambing harus selalu dijaga agar mereka tetap produktif dan sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan kambing antara lain: melakukan vaksinasi kepada kambing. Vaksinasi merupakan hal penting dalam menjaga kesehatan kambing. Pastikan kambing mendapatkan vaksinasi yang tepat dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jika kambing sakit atau terkena penyakit, segera berikan obat yang sesuai dan konsultasikan dengan dokter hewan jika perlu. Kandang harus selalu bersih dari kotoran dan urin kambing. Lakukan pembersihan secara teratur untuk mencegah kambing terkena penyakit. Bulu kambing juga perlu dirawat agar tetap sehat dan bersih. Lakukan pencucian bulu secara teratur dan gunakan sampo yang khusus untuk kambing. Pembiakan kambing dilakukan untuk memperoleh bibit kambing yang berkualitas baik dan sehat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembiakan kambing antara lain: pilihlah induk yang sehat dan berkualitas baik. Induk yang baik akan melahirkan anak yang sehat dan produktif. Jantan yang dipilih harus memiliki kualitas yang baik dan sehat. Jantan yang baik akan meningkatkan kualitas bibit yang dihasilkan. Pisahkan kambing betina dan jantan agar tidak terjadi perkawinan yang tidak diinginkan. Perkawinan kambing yang tidak diinginkan dapat menghasilkan bibit yang buruk atau cacat. Manajemen reproduksi sangat penting dalam usaha ternak kambing. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kambing-kambing yang berkualitas baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen reproduksi antara lain: pemilihan waktu pembiakan. Kambing betina biasanya mempunyai masa birahi selama 24 hingga 48 jam dengan interval 16-18 hari. Masa birahi dapat diketahui dari perubahan perilaku kambing seperti berteriak-teriak dan jarak di antara dada dengan perut membesar. Inseminasi buatan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bibit kambing yang berkualitas dan sehat. Setelah melakukan pembiakan, periksa apakah kambing betina sudah hamil atau belum. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa perubahan fisik kambing, seperti pertambahan ukuran perut dan denyut jantung janin pada kambing betina. Setelah itu, lakukanlah pemeliharaan kambing hamil. Kambing hamil memerlukan perawatan khusus untuk memastikan bahwa kambing dan janinnya sehat. Berikan makanan yang cukup, jangan berikan makanan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pastikan kambing hamil mendapatkan vaksinasi yang tepat dan diperiksa secara teratur oleh dokter hewan. Setelah berhasil melakukan budidaya kambing yang baik dan benar, cara ternak kambing selanjutnya adalah melakukan pemasaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memasarkan produk ternak kambing. Antara lain, menjual langsung ke konsumen. Anda dapat menjual kambing langsung ke konsumen baik melalui pasar tradisional, toko daging, maupun secara online.
Anda juga dapat menjalin kerjasama dengan pabrik daging untuk memasok kebutuhan daging kambing. Selain menjual kambing dewasa, Anda juga dapat menjual bibit kambing untuk keperluan peternakan. Seperti hewan lainnya, kambing juga rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur. Untuk menjaga kesehatan kambing, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengendalian hama dan penyakit antara lain, menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang harus selalu dijaga agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada kambing. Pemberian vaksin secara rutin sangat penting untuk mencegah kambing terkena penyakit tertentu. Jika kambing sudah terkena penyakit, pemberian obat-obatan yang tepat harus segera dilakukan. Setelah kambing siap untuk dipanen, langkah selanjutnya adalah pemotongan dan pengolahan daging. Anda dapat melakukannya sendiri atau dengan bantuan ahli pemotongan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pemotongan dan pengolahan daging antara lain, pastikan kambing sudah dipuasakan terlebih dahulu sebelum dipotong untuk meminimalisir stres. Lakukan teknik pemotongan yang baik dan benar agar daging tidak rusak dan tetap segar. Setelah dipotong, daging dapat diolah menjadi berbagai macam produk, seperti sosis, dendeng, sate, atau olahan daging lainnya. Setelah melakukan usaha ternak kambing, langkah terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah usaha ternak kambing yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain adalah produktivitas kambing. Evaluasi produktivitas dapat dilakukan dengan mengukur berat badan, tinggi badan kambing, dan umur kambing. Evaluasi efisiensi biaya dilakukan untuk mengetahui apakah pengeluaran yang dikeluarkan sepadan dengan hasil yang didapatkan. Setelah itu berlanjut ke evaluasi tingkat kematian. Evaluasi tingkat kematian dilakukan untuk mengetahui apakah kambing mati karena kelalaian atau karena penyakit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jumpa kembali di video kita selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.